Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanila, merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan Kedua tahun 2022. Baik, di sini saya ingin mendemonstrasikan hasil dari topik 2 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Ya, di sini pada kegiatan pertama ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Langsung saja di pertanyaan yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya di dalam hal sosial emosional? Nah, di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian ada empati, keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, kesadaran sosial, keterlibatan orang tua, dan yang terakhir adalah perubahan budaya sekolah. Ya, pertanyaan yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jadi, kasus yang pernah saya temui dalam proses pembelajaran adalah masih terdapat beberapa guru yang belum menerapkan kompetensi sosial emosional pada peserta didik. Nah, selama dalam proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Contohnya, ketika ada peserta didik yang ribut di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru ini sontak untuk menegur peserta didik dengan kata-kata yang kurang baik didengar, bahkan sampai memarahi peserta didik tersebut di depan semua teman-temannya. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwasanya guru tersebut masih kurang mampu untuk mengendalikan emosinya dan kurang bijaksana dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Nah, sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu dengan cara menerapkan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah kegiatan rutin, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar. Misalnya pada saat apel pagi, Jumat bersih, ruang literasi, senam pagi bersama, dan seminar ataupun pelatihan. Yang kedua adalah terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, penerapan teknik stop untuk mengembalikan fokus peserta didik, melakukan refleksi pada akhir kegiatan pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada. Oke, yang ketiga ada protokol, yaitu budaya ataupun aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik. Misalnya, berdoa bersama sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran, penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Iya, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, pembelajaran sosial emosional ini adalah bagian penting dari pendidikan yang akan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan juga kepribadian yang penting untuk sukses di sekolah dan juga di kehidupan. Namun, mengajarkan keterampilan sosial emosional dapat menjadi tantangan bagi sekolah karena berbagai alasan, termasuk memiliki kurikulum yang cukup, kemudian keterbatasan waktu, dan kekurangan pelatihan guru. Selanjutnya, apakah karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jadi, iya, jawabannya karena peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, karena karakteristik bisa menunjukkan pengenalan diri dari mereka memiliki terkait kemampuan sosial dan emosinya. Karakteristik dengan latar belakang yang berbeda-beda tentu bisa mempengaruhi
pemahaman mereka tentang keterampilan sosial emosional dan cara mereka untuk mengekspresikannya. Menghadapi kendala-kendala ini, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, yaitu individualisasi, di mana mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan sosial emosional yang unik. Penting untuk memperhatikan karakteristik dan juga latar belakang individu siswa. Oleh karena itu, guru harus melakukan observasi terlebih dahulu terhadap peserta didik untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan latar belakang dari setiap peserta didik, yang nantinya itu akan menjadi bekal untuk seorang guru dalam mengenali setiap peserta didik, mengetahui kebutuhannya, dan mengetahui tindakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan dukungan yang sesuai. Iya, selanjutnya di kegiatan 2, analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Iya, jadi film yang pertama adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini adalah sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2008. Film ini bercerita tentang kehidupan sekelompok anak-anak di Pulau Belitung yang menjalani hari-harinya di sebuah sekolah yang jauh dari kenyamanan. Mereka menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya fasilitas pendidikan, biaya sekolah yang tinggi, dan ketidaksetujuan dari orang tua. Nah, mereka berusaha untuk mengatasi setiap rintangan yang mereka hadapi dengan berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Seorang guru utamanya yang bernama Ibu Muslimah yang akan menjadi agen perubahan dalam film ini. Review film Laskar Pelangi. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Baik, yang pertama itu adalah dari Ibu Muslimah, ya, seorang guru. Kita bisa belajar bahwasanya pentingnya menggunakan kepedulian sebagai dasar dalam belajar mengajar, senantiasa memotivasi dan juga mendorong peserta didik di sekolah tersebut untuk terus berusaha dan bercita-cita, meskipun dalam situasi yang serba kekurangan. Guru yang baik adalah guru yang tetap mampu mendorong peserta didiknya untuk terus berusaha dalam meraih cita-cita dan mimpinya dalam keadaan apapun. Semangat yang diberikan guru mampu memberikan energi yang positif bagi peserta didiknya. Selain itu, pentingnya guru memiliki tingkat kepedulian yang tinggi kepada peserta didiknya. Sebagai guru agen perubahan, tentu penting untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peserta didik. Dengan demikian, maka guru akan lebih mudah untuk memahami karakteristik peserta didiknya dan peserta didik akan merasa diperhatikan oleh guru. Yang kedua, dari Pak Harfan sebagai kepala sekolah, kita belajar bagaimana memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya dengan memaksimalkan fasilitas yang ada agar peserta didik bisa memaksimalkan dan juga bisa maksimal dan nyaman dalam belajar. Selain itu, ia juga mendidik pembelajaran dengan pendekatan yang bermoral dan juga berakhlak. Iya, film yang kedua adalah film Dead Poets Society. Iya, film ini dirilis pada tahun 1989, mengisahkan Welton Academy atau setingkat SMA di Indonesia yang mendidik siswanya untuk mematuhi 4 hal, yaitu tradisi, disiplin, kehormatan, dan juga kecerdasan. 4 hal ini membebani siswa sehingga membuat mereka menjadi tertekan. Ditambah harapan dari orang tua kepada anak-anak mereka yang disekolahkan di sana akan membuat tekanan bertambah berat. Akan tetapi, setelah Mr. Kriting ini mengajar di kelas mereka, maka pembelajaran kelas yang semula kaku menjadi cair suasananya. Iya,
Hal yang bisa saya pelajari dari kejadian ataupun film, Dead Society ini adalah, yang pertama John Keating, ya. Ini memiliki cara mengajar yang berbeda dengan guru lainnya yang melenceng dari prinsip akademi sekolah. Hal itu ia lakukan demi meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, langkah ini bisa melatih kesadaran diri dan juga kesadaran sosial peserta didik. Yang kedua, peran guru yang ditunjukkan oleh Keating ini menunjukkan bahwasanya secara totalitas bahwa guru tidak hanya mengajar secara kaku dan kurang fleksibel, tetapi juga bisa berperan dalam mencari metode dan cara mendidik siswanya menjadi lebih humanis dan juga bersahabat. Yang ketiga, guru harus lebih memahami siswa, mendidik, dan membimbing melalui pendekatan-pendekatan yang humanis, sehingga peserta didik ini akan lebih merasakan bahwasanya proses belajar dan pembelajaran ini akan menjadi lebih seru dan menjadi suatu hal yang wajib dan bersifat menyenangkan tentunya. Iya, film yang ketiga adalah Sekolah Rimba. Pada film Sekolah Rimba ini merupakan sebuah film yang mengisahkan seorang wanita yang bernama Butet. Ia rela meninggalkan karirnya yang tengah menanjak hanya untuk mengajar, membaca, dan juga menulis pada anak-anak di sebuah suku pedalaman. Yang bisa saya pelajari adalah Mmm, sebuah kegigihan yang perlu kita miliki dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat dalam yang tidak memperoleh perhatian pendidikan oleh pemerintah. Seorang guru juga perlu memiliki perjuangan dalam meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan sangat diperlukan bagi kehidupan mereka, supaya tidak diperlakukan secara tidak adil dan ditindas oleh pihak luar. Dalam film tersebut juga terdapat hubungan dengan pembelajaran sosial emosional yang mencakup social awareness, keterampilan sosial, dan self-management. Ya, dari ketiga film tersebut dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru bisa menjadi agen perubahan yang sangat penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Selain mengajarkan materi akademik, guru juga harus mampu membimbing peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Melalui pembelajaran sosial emosional dapat membantu peserta didik untuk mengelola keterampilan interpersonal dan emosional yang dimilikinya. Sebagai agen perubahan, guru harus memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Baik, itulah tadi demonstrasi kontekstual pada topik 2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih.